Bapak Krisman Desanto Sijabat untuk menyampaikan semangat usaha bagi kita semua. Kepada Bapak Krisman Desanto Sijabat kami persilakan dengan segala hormat. Sebelum mulai, saya lihat saudara saya ini udah mulai ngantuk. Yang merasa Abang Ade saya marga Sijabat dan kita saya baru Sijabat, berdiri lah. Berdiri dulu. Jadi saya mau bikin kita iya dulu biar kita semangat. Ayo. Jadi ini iya Sijabat sudah biasa kami lakukan di Jakarta. Ya kita buat juga sini supaya kita nggak ngantuk dulu lah. Jadi kita belajar dulu ya. Kalau saya bilang Sijabat, pertama bilang bersatu. Kemudian saya bilang lagi Sijabat, bilang lagi semakin maju. Saya bilang lagi Sijabat, bilang lagi maju bersama. Setelah itu, oke, yes. Kita latihan dulu ya. Latihan dulu, saya bilang Sijabat. Maju. Salah, bersatu. Nah, Sijabat. Bersatu. Sijabat. Makin maju. Sijabat. Maju bersama. Oke, yes. Ulang lagi ya. Masih latihan. Sijabat. Bersatu. Sijabat. Oke, yes. Nah, baru sekarang yang benernya. Belum tadi masih latihan. 2 kali. Jadi saya lagi kita ucapkan 2 kali. Oke. Sijabat. Bersatu. Sijabat. Sijabat. Oke. Yes. Ya, oke. Udah boy undur. Silakan duduk sudah selesai antar kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat siang di hari yang minggu yang indah dan cerah ini, khususnya buat kita, saudara Abang Adik, saudara Marito itu bersaudara perempuan yang saya sangat kasih ini. Jadi kita bisa berkumpul kembali sama-sama di dalam ikatan persaudaraan, di dalam satu turunan, yaitu Opung Toga Sijabat. Yang paling sebelumnya saya juga ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya buat Bapak Camat atas dukungan dari Bapak kepada saudara-saudara kami di Singkil ini, Pak. Bisa untuk sama-sama kita berkembang menumbuhkan perekonomian di Singkil ini, Pak. Khususnya buat Abang Ade dan Ibu saya yang di Singkil, saya juga menitipkan pesan. Seperti ada pepatah bilang, di mana tanah dibijak, di situ langit dijunjung. Kita bisa bilang menurut kita ada di Pulau Mosir, tapi kita harus benar-benar menghargai seluruhnya tanah kampung halaman yang benarnya ada saat ini di Singkil. Jadi jadilah saluran berkat untuk sesama di Singkil. Tunjukkan bahwa kalau marga kita, marga Sijabat itu adalah marga yang bisa tangannya di atas, bukan tangannya di bawah. Supaya kita bisa ngasih, kita harus jadi saluran berkat. Itu yang paling utama. Nah, gimana caranya untuk jadi saluran berkat? Tentunya sesama bersaudara, sesama kita satu turunan, kita saling bantu. Kita saling akan mengasihi, apalagi udah banyak tadi keharuan dan kerinduan dari kami semua tentang saudara ini. Ratusan tahun mungkin kita nggak pernah ketemu, tapi di hari yang indah ini kita ketemu. Betapa indahnya tali persaudaraan, betapa indahnya abang dan adik bila dalam satu kerukunan. Itu semua diajarkan dalam semua agama juga. Nah, sedikit mohon panjang waktunya diberikan saya karena ada 3 hal yang akan disampaikan, tapi mudah-mudahan ini saya harapkan bisa sangat bermanfaat dan bisa cukup menjawab keinginan dari Bapak Ketua, Bapak Udaeli, atas meminta perhatian, kepedulian dan kasih dari saudara-saudaranya di luar Singkil. Nah, ini pertama untuk bukannya tapi lebih supaya kita jadi
insan si jabat yang mandiri dan menjadi saluran berkah. Bagaimana bisa jadi saluran berkah? Yaitu kalau kita sendiri punya penghasilan. Ada hadits dari HR Bukhari yang mengatakan pedagang yang baik adalah mudah dalam menjual, mudah dalam membeli. Maksudnya adalah saat kita melakukan pembelian, lakukan dengan cara halal. Bukan dengan mendapatkan barang itu secara curian ataupun gimana pun. Pada saat melakukan penjualan, mudahkan. Kita tidak melakukan riba, kita hanya memberikan manfaat yang sebesarnya sehingga menjadi berkat buat sesama. Jadi buat abang adek saya di Singkil dan itu saya di Singkil ini, ada kemarin sudah saya paparkan, tapi di sini mungkin nggak perlu panjang lebar. Intinya akan ada berupa dukungan barang-barang yang akan disubsidi ke kita, ke saudara kami di Singkil ini, yaitu berupa alat-alat untuk kebersihan rumah tangga, mulai dari cuci tangan, cuci piring, lantai, karpet, semua dibutuhkan untuk rumah tangga lah. Pertama, bermanfaat untuk kita semakin terhindar dari penyakit. Kedua, mudah-mudahan itu menjadi tambahan manfaat buat sesama. Produk ini seperti tadi Bapak udah pada yang pernah bilang, tidak ada sama sekali kami ambil untung, benar-benar nggak produksi supaya bisa bersaing harganya. Dan ini mohon maaf Pak Ketemat, ini sementara buat keluarga saya dulu. Khusus untuk si jabat, abang, adek dan itu saya. Mudah-mudahan berkembanglah untuk kedepannya di warga Singkil, tapi tentunya keluarga adalah yang sebaik-baiknya keluarga atau sekian berubah apabila tidak memperhatikan memulihkan saudaranya dulu. Jadi kamilah dulu yang mau kita kembangkan. Itu nanti kalau penjelasan detailnya Bapak Ketua, Bapak Uda Eli nanti akan memberikan arahan membentuk suatu kelompok kecil, kelompok wirausaha atau usaha kecil menengah. Ini seperti Bapak Uda bilang hanya merupakan langkah kecil supaya bisa kita bikin lompatan besar. Saya melihat dulu komitmen persaudaraan dari kita. Nanti kita kembangkan segala macam. Malam tadi juga kita banyak diskusi dengan abang-abang dan adik-adik saya. Banyak memang potensi bisa dibalik. Apa sih potensi dari Singkil ini yang bisa kami kembangkan di Jakarta? Itu juga. Tapi perlu tahapan, supaya makin bangga kita si jabat di Singkil ini bahwa kita lah si jabat salah satu kontribusi yang terbesar dalam perekonomian. Itu yang saya harapkan di kemudian hari. Nah, pelaksanaan ini tentu saja sangat terkait dengan permintaan database dari jabat. Jadi mudah-mudahan acara ini juga semakin mengundang animo dari saudara saya si jabat lainnya, makin mendaftarkan diri ke Bapak Uda supaya makin kelihatan. Oke, itu yang pertama Bapak Uda tentang manfaat perekonomian. Yang kedua, tadi tentang pendidikan. Pendidikan ini juga hal yang sangat fundamental dalam pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah. Pasti Pak Camat sangat jauh lebih ngerti, bahkan mungkin saya perlu kuliah berapa minggu untuk bisa dapat tentang ini dari Pak Camat. Tapi yang saya tahu selama ini, anak muda itu selalu menjadi tonggak buat suatu kehidupan, di mana bentuk tonggak kehidupan itu akan rapuh atau banyak rayap atau ternyata kuat dari beton yang levelnya K300 ke atas kalau selama satu doang. Yang selalu saya bilang tadi malam saya sampaikan, jangan pernah ada anak muda yang terpengaruh narkoba. Hanya itu permintaan saya. Selebihnya saya yakin selama kita dikaruniai oleh Tuhan pikiran dan juga kita punya tenaga serta kaki, apapun bisa. Yang mau saya sampaikan tentang pendidikan ini, pertama, Bapak Uda setelah database itu dibuat, lengkapi lebih masuk ke satuan makin terkecil. Kalau ibaratnya konstruksi makin terkecil itu makin detail sampai agak satuan. Pertama dari kartu keluarga. Oke, kita ada berapa kartu kepala keluarga sini? 7. Kedua, kita masuk ke level perekonomian supaya kita bisa memetakan Bapak Uda. Di pendapatan per kapita berapakah si jabat keluarga saya ini berada? Di level agak ataskah, menengahkah, bahkan ke bawah? Di mana akan kita fokuskan? Pasti yang bawah.
Saya sampaikan tadi malam, ada orang sudah makan kenyang, setengah kenyang dan lapar, gimana akan kita kasih makan? Yang lapar akan Pak Jamat benar. Jadi protes kita mana yang atas, mana ini, kita balik lagi ke bawah. Bawah ini kita lihat lagi, anak-anak kita berapa yang usia sekolah menengah ke bawah, maksudnya SMP ke bawah, SMA, putus sekolah, dan sedang lanjut kuliah. Yang protes kita selanjutnya adalah mana yang putus sekolah. Putus sekolah ada dua kemungkinan. Pertama, mereka sebelumnya mau lanjut kuliah, atau kedua, mereka punya keahlian yang bisa kita kembangkan. Contoh, tadi malam saya aplikasi langsung. Kalau nanti suatu saat Amang udah saya bilang ke dari saya, ada database yang sudah cukup, kita bisa lihat yang tadi putus sekolah, untuk kalian, contohnya perlu dia punya tingkatan, punya kemampuan untuk jadi welder tukang las. Banyak digunakan untuk nanti kita kalau ada industri kapal, tapi di Jakarta juga banyak. Kita akan berikan pelatihan gratis, kirimlah ke Jakarta, kita kasih pelatihan. Contohnya, tapi itu bentuk aplikasi langsung. Kedua, ya tata boga ataupun untuk pariwisata. Kalau memang punya keahlian dan skill untuk bisa memasak yang baik, menjadi kuliner segala macam, kita akan bisa buatkan beberapa usaha baik di wilayah Samosir maupun di Jakarta, kafe di mana anak-anak kita dari Singki lah yang melakukan usaha itu. Jadi yang saya maksud aplikasi ini adalah bukan harus semua orang jadi orang kaya, itu masalah takdir dari Tuhan atau Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi itu merupakan usaha kita sendiri supaya jadi tadi lagi-lagi bukan jadi kasih ikan tapi kasih pancing pertama. Itu yang saya minta. Database ini pertama yang tadi. Kemudian yang putus sekolah atau memang bukan putus, menuju ke arah putus sekolah. Dalam sekolah kita lihat lagi orang-orang yang akan kita carikan beasiswa yang mana sih? Apakah memang yang nggak punya sekolah jadi hanya hobi bolos, hanya hobi main game online, hanya nggak perlu. Saya bilang nggak perlu gitu, biarlah dia sendiri yang milih risikonya. Yang kita proteskan adalah memang yang punya ranking pendidikan bagus, nanti dari database itu ada, kita kerjasama tolong satukan, inilah anak-anak kita, Bang, yang butuh bantuan. Dari situ tanggung jawab kami lah akan mencoba mencarikan beasiswa buat anak-anak kami. Tadi lagi-lagi dibuktikan dengan rankingnya ini, soalnya ini. Tadi malam saya juga sampaikan ke amang muda saya, kita juga satu saat akan bikin semacam namanya education fair. Bapak Jamal, education fair itu adalah pada saat anak-anak kita yang SMA mau melanjutkan kuliah, tiba-tiba mereka itu lagi di persimpangan jalan. Kenapa saya bilang persimpangan jalan? Mereka kadang-kadang nggak begitu paham lapangan kerja nantinya apa sih yang benar-benar dibutuhkan, apa sih yang sebetulnya penghasilan gajinya cukup tinggi, dan harus masuk kemana kalau kita mau ke sana. Itulah kita kasih informasi. Jadi contoh saat ini dunia IT memang sedang berkembang. Oke, berarti mungkin jurusan komunikasi saat ini bagus. Kedua, bagaimanapun juga pembangunan infrastruktur itu selalu tetap akan dibutuhkan. Diperlukan orang-orang yang bisa punya kemampuan di teknik sipil. Itu kita juga. Berarti di kampus mana yang sebaiknya bagus? Atau ada sekarang juga industri perkapalan kita paling bagus. Di mana ITS, Institut Teknologi Surabaya itu paling bagus. Berapakah biayanya? Berapa ininya? Untuk saudara kita yang punya kemampuan ke atas, oke. Mereka cukup informasi. Yang menengah dan ke bawah, mereka lah yang butuh dukungan. Itu lagi-lagi akan coba kita buat. Apa sih yang dibutuhkan? Dengan harapan begitu mereka jadi orang, kita kasih amanah dari awal. Ini hanya pinjaman. Pinjaman yang dikembalikanlah nanti berbaktilah ke Singkil. Itu harus kita sampaikan. Bukan pinjaman seperti pinjaman KPR, kembalikan dalam bentuk rupiah, enggak. Kita kembalikan begitu ada hasilnya. Berbuatlah yang jadi penyalur bakat kemuliaan di Singkil, terutama di masyarakat Sijabat di daerah Singkil. Jadi semacam
itulah estafet, gunanya kita saling memberi supaya jangan si A ngasih B bukan balik ke A lagi, itu hanya namanya hukum dagang. Si A ngasih B, si B ngasih C, si D ngasih E, gitulah seterusnya rantai siklus sehingga makin majulah komunitas sejabat dan singkir secara umumnya. Yang ketiga tadi tentang terutama job fair, pekerjaan. Nah, Bapak penasehat tadi disampaikan tentang masalah pekerjaan segala macam. Setuju. Lagi-lagi kembali pokok dasar supaya kita gabung bersambut database ini. Ternyata di sini punya ada anak-anak kita yang punya kalian berapa? Karena cuma kalau sekedar, Bang, saya cuma mau kerja, itu saya bingung. Masih kita bingung mau kerja mana. Nanti kalau dikasih jadi manajer belum punya kemampuan, dijadi OB nanti masa harga diri. Tapi ini anak-anak kita, ini minatnya, ini kemampuannya, sehingga bisa ada yang perlu dididik dulu, ada yang mungkin langsung siap kerja. Yang pasti akan yang pertama kali saya salurkan adalah ke kami, ke bapak udahnya, ke bapak tuanya di lingkungan sejabat. Kalau memang ada dari anak-anak kami sejabat yang memang punya kemampuan, kenapa harus kami kasihkan ke Sitanggang? Nah, ini hanya contoh karena kebetulan ini jasa sejabat dan Sitanggang. Jangan tersinggung abang Anda. Jangan tersinggung, sahabat kita. Bercanda, berkali. Itulah kurang lebih yang mau saya sampaikan. Seperti ibarat ilustrasi perpohonan, pohon yang besar dan rindang. Dulu akar itu ada leluhur kita, sama kita. Itu saya, abang dan adik saya, sama kita. Satu turunan kita semua. Opung kita adalah opung toga sejabat. Akar kita sama. Berkembang, bertumbuh, menjadi batang yang kuat atau batang kecil, itu lagi-lagi tergantung usaha masing-masing. Tuhan nggak pernah bilang selalu kasih hujan yang sama, tapi hujan itu dibuat jadi sawah atau hujan itu hanya untuk sekedar main hujan, itu pilihan dari manusia. Hujan tapi kasih. Nah, kalau daun-daun yang banyak, rindang, inilah indahnya persaudaraan kita. Ternyata daun-daun saudara saya ada di Samosir, ada di Dairi, ada di Saibu Salam, ada sekarang di Singgir. Makin banyak daun, makin rindang kita karena makin banyak. Suatu saat saya ketemu di sini atau abang dari saya ketemu Jakarta, hubungin, Wisma saya lagi sini, siap. Apa yang diperlukan pasti akan saya sampaikan. Pak Jakarta ketemu di Bandung, ada lagi PPTS Bandung, ketemu lagi. Bapak udah atau bapak tua, saya lagi di Bandung. Itulah indahnya, nyamannya kalau makin besar, makin banyak, makin rindang daunnya. Yang terakhir, kalau hanya rindang tanpa ada buah, gimana orang bisa makan? Harus ada manfaatnya. Itulah yang tadi bagian kasih coba peluang usaha, pendidikan, dan kerja. Supaya buahnya itu jadi benar-benar bermanfaat, khususnya buat keturunan dari poporan Opung Tikar Toga Sejabat. Sekian dan terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.